Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Sorokairi dengan NPM 1972366 dari kelas A Praktikum Mikroprosesor. Nah, kali ini saya ditugaskan untuk membuat simulasi tentang 7 segmen. Nah, seperti apa proyek yang akan dibuat kali ini? Nah, seperti ini tampilannya. Nah, jadi kita akan menampilkan bilangan heksadesimal mulai dari 0 hingga F, lalu berulang seperti itu terus. Nah, yang kita gunakan adalah dua buah double 7 segmen yang dikontrol menggunakan Atmega 8535. Nah, seperti apa cara membuat simulasinya? Langsung saja dibuka software simulasi Proteusnya, lalu kita ambil komponen-komponen yang dibutuhkan. Nah, jadi di sini yang dibutuhkan adalah microcontroller Atmega 8535 dan 7 segmen yang double seperti ini. Untuk warnanya terserah. Nah, di sini saya menggunakan 7 segmen dengan command katoda ya, CC ya, command katoda. Nah, lalu untuk komponen-komponen pendukung bisa ditambahkan sendiri ya. Nah, karena ini simulasi jadi cukup ini saja, tidak membutuhkan resistor atau driver seperti transistor ataupun IC ULN ya, nggak butuh ya. Jadi cukup seperti ini saja sudah bisa. Nah, langsung saja kita susun komponennya. Nah, lalu untuk common-nya, karena di sini adalah katoda, berarti yang kita pasang adalah ground ya. Nah, oke, lalu setelah label-label ini sesuai dengan port yang akan kita hubungkan, nah, kita dapat memprogramnya. Nanti di sini kita menggunakan port B sebagai output yang akan mengontrol 7 segmennya. Di sini juga disamain karena sebenarnya ini bisa dikopel saja langsung ya, seperti itu. Nah, setelah rangkaian berhasil kita buat, sekarang kita langsung masuk ke pemrograman menggunakan CVVR. Ini bisa kita taruh di tengah, misalkan kurang indah. Nah, seperti ini. Kita masuk ke CVVR. Nah, untuk konfigurasinya seperti sebelumnya, tinggal mengubah clocknya menjadi satu saja, satu. Masih sesuai dengan yang kita gunakan di sini. Oke, langsung kita ketikkan codingnya. Nah, pertama kita inisiasi dulu untuk microcontroller apa yang digunakan. Nah, ini library untuk pin-pinnya ya. Nah, untuk komennya bisa ditambahkan sendiri. Nah, berhubung di video-video sebelumnya untuk ini sudah ada komennya, jadi kali ini tidak perlu. Nah, langsung saja kita pertama kita membutuhkan sebuah variabel untuk menghitung ya, untuk menampung hitungan ya. Kita menggunakan tipe unsigned ya. Kita menggunakan integer saja, unsigned integer dengan nama hitung. Masih sama seperti sebelumnya. Kita kasih komen buat halo. Ini kenapa kita tampung di bit-bit karakternya ini, kita masukkan di sebuah variabel. Nah, nanti variabel juga bukan variabel biasa gini ya, tapi menggunakan variabel array yang dapat menampung berbagai data di dalamnya gitu. Nah, jika teman-teman masih bingung kenapa kok kita ada namanya bit karakter, nah, bisa tonton video tentang 7 segmen dari dasar di playlist CVVR ya. Kita menggunakan tipe data unsigned char dengan nama misalkan font, atau bisa terserah ya di sini. Lalu, nah ini kita menggunakan seperti ini ya. Nah, kotak seperti ini di dalam adalah jumlah array di dalamnya ini mau berapa. Nah, karena ini adalah bilangan heksa ya, jadi kita isi 17 mulai dari 0 sampai F seperti itu. Nah, di sini sudah ada singkatannya di sini. Nah, dari 0 sampai F di sini
Nah, ini bisa menggunakan binar atau sistem hexa seperti ini. Nah, karena agar lebih singkat, ini sudah ditranslate menggunakan kalkulator jadi hexa ya, jadi lebih singkat. Bisa kita masukkan saja, Ctrl C, masukkan di sini. Nah, caranya untuk membuat variable array buat blok seperti ini. Nah, kita pastekan. Nah, nanti langsung ada tutupnya seperti ini. Ini bisa dihapus saja karena komen-komennya ini berada di dalam ya, di dalam array, nanti bisa dieksekusi. Nah, jadi posisi dari bit-bit ini atau data-data ini terrepresentasikan di sini. Misalkan 17, berarti di sini ini adalah 17. Seperti itu. Terbalik ya teman-teman. Misalkan 1 berarti di sini 1, 2, 3 sampai 17 seperti itu. Nah, langsung saja kita mulai masuk ke void main ya, langsung void main. Kita masuk ke fungsi void. Sini langkah awal adalah yang pasti membuat port ya. Tadi port yang digunakan adalah port B ya. Nah, port B ini kita konfigurasikan sebagai XFF output ya. Lalu kita buat juga port B, kita matikan terlebih dahulu untuk sebelum dinyalakan ya, 00. Nah, bisa dikasih tulisan convert sebagai output, bisa gitu ya. Oke, lalu langsung saja kita masuk ke untuk tadi yang hitungnya, variabel hitung bisa kita isi terlebih dahulu ya. Jadi ketika awal program dijalankan, variabel hitung berisi 0 ya. Atau bisa di sini ya, variabel hitung di sini sama dengan 0. Atau taruh sini pun nggak masalah. Nah, lalu langsung saja kita buat while. Nah, perintah while. Kita buat while saja di sini. Nah, ketika port B, kita akan memintanya untuk menampilkan isi font ya. Seperti ini, font. Lalu, dari mana itu fontnya? Karena tadi adalah variabel array, jadi dimasukkan aja di sini. Nah, ini misalkan mau font apa, bisa diisi misalnya font 1, font kedua yang di sini ya. Ini kan posisinya, ini posisi ke-1, maka akan menampilkan ini nanti 2, 3 dan seterusnya. Nah, karena kita ingin urut ya dari 0, 1, 2 sampai F, maka dibuat hitung plus. Hitungnya mulai dari 0 sini, berarti dari awal ya, seperti itu. Hitung plus. Jangan lupa dikasih titik koma. Ini bisa dikasih komen ya. Nah, seperti itu. Lalu maka dia akan menampilkan seperti ini dengan akan menghitung terus ya. Nah, kita bisa tambahkan di sini. Jika ini hitungannya sudah sampai ke sama dengan ya. Kalau sama dengan 1 kali itu adalah untuk inisiasi variabel. Nah, di sini berarti sudah benar-benar sama dengan equal to 17. Nilainya kalau sudah 17, apa yang akan terjadi? Nah, hitungnya akan kembali jadi 0. Jangan lupa titik koma. Terus kita kasih jedanya misalkan 300 ms millisecond ya, berarti delay underscore millisecond. Nah, ini berapa? 300 dong, titik koma. Terus kita tutup while-nya dan kita tutup lagi untuk void main-nya seperti itu. Nah, ini bisa dicek dulu, di-compile apakah ada kesalahan. Ada sintak yang error, yaitu di sini ya, void main sini. Wah, di sini ternyata pantesan ya, tipenya void bukan tipe main. Nah,
seperti ini. Kita coba lagi project compile, apakah ada kesalahan. Nah, selesai ya. Nah, setelah compile berhasil, kita bisa build atau build all ya. Nah, setelah kita build, lalu masukkan ke dalam simulasi proteus. Caranya diklik 2 kali. Nah, setelah kita masukkan, kita bisa coba untuk run simulasi. Nah, maka segmen akan menampilkan bilangan hexa dari 0 sampai F atau C, D, E, F. Nah, sampai titik ya, karena sini kita kasih sampai D di sini. Nah, lalu delay ini yang kita kasih di sini. Nah, ini berpengaruh pada kecepatan pergantian karena terlihat dari sini. Pertama dia mulai dari 0. Nah, 0 dia akan masuk ke bawah. Nah, ketika sampai sini dia akan terjadi dulu, maka hitungannya akan bertambah 1. Naik lagi ke sini untuk operasinya. Nah, otomatis point di sini sudah terhitung menjadi 1 plus 1. Dia akan jadi 1, lalu ke bawah lagi, jedanya 300 milidetik. Nah, ke atas lagi di sini menjadi 2. Jadi seperti itu. Jadi misalkan ini kita buat 500 milidetik, otomatis akan jadi lebih lambat. Tinggal di build. Nah, kita buktikan di sini. Tuh. Otomatis untuk pergerakannya akan jadi lebih lambat ya. Seperti itu. Nah, oke, sekian video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari praktikum mikroprosesor. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam pembuatan video ini. See you in the next video. Thank you.